الفاتحة كما وصف وصالح وكما على المر بن محمد بن سليم بن حفيظ أن الله يغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي مكرمنا بأنوار الإيمان والإسلام وبأنوار المحمدية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد نور الأنوار وسر أسرار، وعلى من صار في طريقته ومنهاجه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya jemaah Masjid Raya Nurul Islam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita, berikan keberkahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni pula dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa-dosa orang yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah mal afiyah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas orang-orang yang diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin-pemimpin atau gubernur-gubernur di negara-negara yang asalnya bukan kekuasaan Islam, akan tetapi dengan masuk Islamnya pemimpin negara tersebut, maka diberikan wilayah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kekuasaan di situ, memegang wilayah di situ, maka Rasulullah telah berikan orang-orang untuk menjadi wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur negara tersebut. Itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirimkan surat kepada mereka, dan sebagian dari mereka ada yang masuk Islam, dan sebagian mereka ada yang menolak ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan sedikit membahas tentang muaddzinuhu sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana fi darain amin. Berkata di sini beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya, beliau mengatakan muaddzinuhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang diberikan wewenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang adzan di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada 4 orang. Jadi waktu zaman Nabi yang orang adzan diberikan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan itu ada 4 orang. Ada 2 orang di kota Madinah, karena dia awal-awal adzan itu beberapa wilayah yang jauh dari Madinah diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang untuk adzan. Adapun di kota Madinah, jadi kan biasanya kan kita mendengar atau mengetahui orang yang adzan di zaman Nabi Sayyidina Bilal. Makanya kan banyak ada namanya menjadi Bilal. Ya kalau itu mengambil dari namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sebetulnya
Bilal bin Rabah itu beliau dikategorikan orang yang pertama kali azan di zaman Nabi. Orang yang pertama kali azan di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dapat izin dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika di zaman Nabi ada pula orang-orang selain Bilal yang mengadzankan azan di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi pertama ada 2 orang di kota Madinah. Ada Sayyidina Bilal bin Rabah dan ada Abdullah bin Maktum. Siapa itu Abdullah bin Maktum? Abdullah bin Maktum itu adalah orang yang buta, yang rumahnya jauh dari pusat kota Madinah. Dalam artian dia di ujung kota. Orangnya buta. Setiap 5 waktu datang ke masjid dengan digiring oleh cucu atau anak beliau. Sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah datang Abdullah bin Maktum kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," atau ada dapat kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah bin Maktum itu ingin pindah dari pojok kota Madinah dekat dengan masjid. Tujuannya apa? Supaya nyaman, hendak adzan nyaman, hendak salat nyaman. Akan tetapi ya Rasulullah, pas mendengar niat baiknya Abdullah bin Maktum karena uzurnya yang buta tersebut, ayo ajar Nabi. Ketika Abdullah bin Maktum ingin pergi, dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, ente tahu nggak," kata Rasulullah, "ganjaran yang orang berjalan dari rumahnya yang sehat, ini yang sehat tanpa uzur, dari rumahnya datang ke masjid, setiap langkah itu ditulis kebaikan. Dan langkah yang satunya lagi itu menjadi kafarah, menghapus dosanya." Itu orang yang sehat. Ketika Abdullah bin Maktum yang buta itu mendengar sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi pindah dari ujung kota ke tengah kota. Supaya apa? Supaya lebih jauh dia jalan. Makanya disunahkan di dalam sunnah adab kita ingin pergi ke masjid, itu disunahkan. Apabila kita ingin pergi, itu sunnah jalannya lebih jauh. Ketika ingin pulang, lebih dekat. Dalam artian kita pergi dari jalan A yang lebih jauh, pulang dari jalan B yang lebih dekat. Untuk apa? Untuk mendapatkan ganjaran yang tadi. Ganjaran semakin banyak langkah kita, semakin banyak pahalanya. Makanya kata ulama, al-ajru biqadril masyaqqah. Ganjaran yang Allah berikan kepada kita itu tergantung capeknya kita. Kalau kita capek di dalam melakukan ibadah tersebut, makin payah kita melakukan ibadah tersebut, maka makin besar ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu 2 orang yang adzan di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ada pula masjid yang mana masjid ini masjid pertama yang dibangun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita kenal dengan Masjid Quba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Madinah, Quba itu tidaknya ditinggalkan oleh Nabi. Ada pula orang yang diwakilkan oleh Nabi untuk menjaga salat di Masjid Quba. Di Masjid Quba, yaitu adalah namanya Sa'ad bin A'id, yang beliau ini bekas budaknya Ammar. Itu ditugaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk adzan di Masjid Quba, yang mana Quba ini kita kenal dengan masjid di pinggiran kota Madinah waktu zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adzana lahu bi Makkah Abu Mahdharah Aus al-Jumahi. Dan adapun di Mekah gimana? Di Mekah ada juga orang yang adzan. Siapa orangnya? Abu Mahdharah al-Ausu al-Makki, yang mana Rasulullah jadikan orang yang adzan di kota Mekah setelah Fathul Mekah, setelah pembebasannya kota Mekah, orang Mekah juga yang disuruh adzan di situ, yang bernama Aus al-Jumahi radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berempat. Itu orang-orang yang adzan di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa khutaba'uhu wa hudatuhu. Ini menjelaskan masalah orang-orang yang syair atau orang-orang yang ahli pidato dan orang-orang yang penyair-penyair ketika di dalam perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Jadi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada tukang syair. Sebagaimana guru-guru kita biasanya, contoh guru sekumpul beliau bisa rombongan syair. Ya kalau ada rombongan syair guru sekumpul apa? Guru Fahmi, guru Tamami. Begitu pula kayak Habib Umar juga punya orang syairnya. Yang mana orang syair ini yang rancak membaca syair ini tujuannya apa? Untuk memberikan semangat di situ di dalam berdakwah. Kenapa? Karena di dalam peperangan contohnya. Ketika di dalam peperangan itu ada orang yang mana orang tadi memberikan semangat dengan lantunan-lantunan syair atau bahasa atau yang simpelnya lagi kayak zaman dulu kayak Romawi, Persia, atau Cina. Itu apabila perang pasti ada gendangnya. Untuk apa? Bikin semangat. Dan dengan gendang tadi pula, dengan syair tadi pula, itu menjadikan tanda, kode bagi mereka kapan menyerang, kapan mundur dan kapan bertahan. Begitu pula di zaman Nabi. Ada orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi ahli syair. Akan tetapi di awal-awal Islam, ahli syair ini sedikit. Dan bahkan Rasulullah menyewa orang-orang yang bukan Islam, akan tetapi mereka penduduk Madinah untuk menjadi syair, ahli syair. Untuk menjadi orang ahli qasidahnya. Wa amma syu'ara'uhu alaihi salatu wassalam alladzina kanu yudhabbuna 'anil Islam. Adapun orang-orang yang dulu mereka menjadi ahli syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ini sebelumnya belum masuk Islam. Kata Habib Muhammad di sini. Mereka belum masuk Islam. Ada 3 orang yang bernama Abdullah Aqab bin Malik, yang kedua Abdullah bin Rawahah, dan yang ketiga Hasan bin Thabit Al-Ansariyun. Dan mereka ini adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah, cuman statusnya bukan Islam. Karena statusnya bukan Islam, bukan musuh Nabi. Karena mereka berada di kota Madinah. Nah, jadi disewa oleh Rasulullah SAW menjadi ahli syair. Di sini yang pertama Ka'ab bin Malik. Siapa itu Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik adalah salah satu dari 3 orang yang mana mereka tidak ikut peperangan dengan Nabi besar Muhammad SAW di perang Tabuk. Dan bahkan 3 orang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa sebabnya? Ketika Rasulullah SAW ingin bepergian di dalam peperangan, maka para sahabat pergi untuk perang. Dan pada waktu itu Ka'ab bin Malik, beliau adalah salah seorang yang kaya. Ka'ab bin Malik ketika beliau masuk ke Islam, tepatnya peperangan tersebut tahun ke-9 atau 2 tahun sebelum wafatnya Nabi, Ka'ab bin Malik adalah orang yang kaya. Dia memiliki kebun kurma. Ketika ingin panen, Rasulullah bersuruh untuk perang. Dan setiap seruan Rasulullah itu tidak ditujukan kemana perangnya, berapa hari, tidak pernah Rasulullah menyebutkan. Intinya sahabat siap-siap. Masalah berapa hari, kemana tujuannya, jauh atau dekat, itu urusan Rasulullah. Tugas mereka apa? Tugas mereka hanya menjadi prajurit mengikuti panglima perangnya. Ketika itu Rasulullah menyerukan bahwasanya untuk penduduk ahli Madinah, khususnya orang Islam, untuk ikut perang di dalam peperangan tersebut. Maka pergilah orang-orang, kecuali beberapa orang, kurang lebih sekitar 70 atau 80 orang. Yang mana Abdullah Ka'ab bin Malik tersebut, beliau ingin ikut perang. Cuman ketika ingin ikut perang, hatinya bilang, besok jalah, kata dia. Ingin persiapan untuk panen. Jadi Rasulullah pergi duluan dengan para sahabat yang jumlahnya ribuan orang, puluhan ribu orang. Ketika itu Abdullah bin Ka'ab bin Malik udah sampai besoknya ingin pergi perang, bilang lagi nafsunya. Katanya apa? Besok ajalah. Besok lusa pergi. Persiapan untuk panen dulu. Sampai besok harinya lagi, ternyata dia diiming-imingi oleh nafsunya. Nafsunya bahasa kita tuh mengkena-kenakan.
Itu bahayanya kena gin dulu tobat masih kena gin tulak biar, kena gin dulu sembahyang, itu mengkena-kenakan, itu tipu daya dari setan. Abdullah bin Malik, beliau tidak pergi di dalam peperangan tersebut. Kenapa? Karena hal duniawi. Ketika tidak perginya Abdullah tersebut, pergi Rasulullah SAW di dalam peperangan, walaupun sebetulnya Rasulullah tidak bertemu dengan musuh di dalam peperangan tersebut. Di dalam peperangan Rasulullah kurang lebih sekitar 2 bulan. Ketika Rasulullah balik dari peperangan, ketika Rasulullah SAW di masa-masa perang, di tengah-tengah ketika pulang dari perang, Rasulullah tanya, mana Ka'ab bin Malik, kata Nabi. Karena Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang dekat dengan Nabi, sahabat yang besar, tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah SAW, dan bahkan dicintai oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mencintai Ka'ab bin Malik. Ketika di peperangan tadi itu, di tengah-tengah jalan ketika ingin pulang, maka Rasulullah tanya, mana Ka'ab bin Malik? Salah seorang ahli munafik, orang munafik di hadapan Nabi besar Muhammad SAW, dia bilang, ya Rasulullah, Ka'ab lagi tidur, Ka'ab lagi santai, dia tidak ikut di dalam peperangan. Itu jawaban orang munafik. Ketika Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala, mendengar perkataan orang munafik tadi, "Waihak, apa ente kata dia bicara kayak gitu?" "Ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana Ka'ab bin Malik? Beliau adalah orang yang dekat dengan engkau, cinta kepada engkau, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka diam Rasulullah SAW karena tidak tahu bagaimana kejadian yang sebetulnya. Cuman di sini sahabat, mereka membela sahabatnya Nabi besar Muhammad SAW tanpa husnudzon, prasangka buruk di situ. Ketika Rasulullah SAW pulang sampai ke kota Madinah, sebagaimana adatnya, kebiasaan, sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW, ketika pulang dari peperangan, Rasulullah tidak langsung pergi ke rumah, pasti ke masjid dulu. Jadi Rasulullah itu pergi dari masjid, pulang ke masjid. Habis dari masjid baru pulang ke rumah. Itu kebiasaan sunnahnya Rasul besar Muhammad SAW ketika ingin perang. Ketika Rasulullah sampai masjid, kumpul para sahabat. Di situ orang-orang yang mereka uzur, orang-orang yang mereka ada halangan untuk pergi mendatangi Nabi besar Muhammad SAW. Di situ dikatakan hampir 70 orang yang mendatangi Nabi besar Muhammad SAW karena uzur. Ada yang datang, ya Rasulullah, wallahi demi Allah ya Rasulullah, aku tidak bisa ikut perang karena sakit. Datang orang yang kedua, ya Rasulullah, wallahi aku tidak bisa datang karena uzur keluarga, dan sebagainya, dan macam-macam. Sebagian mereka ada yang munafik, sebagian mereka ada yang dusta, sebagian mereka ada yang berbohong di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu datang Ka'ab bin Malik dan didului oleh 2 orang oleh temannya. Ka'ab bin Malik datang, ya Ka'ab, kenapa tidak ikut perang? Kata Ka'ab bin Malik apa? Ya Rasulullah, ulun kadada uzur. Ulun kadada uzur. Kata Rasulullah apa? Kalau gitu kata Rasulullah SAW, tunggu hukumannya. Tunggu hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Kenapa di situ Ka'ab bin Malik tidak berdusta sebagaimana dustanya orang-orang yang mereka tidak ada uzur, berdusta di hadapan Nabi bahwasanya mereka ada uzur? Karena ketika ditanya Ka'ab bin Malik, di situ Ka'ab bin Malik menceritakan, aku kata Ka'ab bin Malik tidak ingin berdusta karena jikalau aku dusta Rasulullah suka, Allah murka. Jikalau aku jujur, kata Ka'ab bin Malik, Allah suka, Rasulullah tidak suka. Itu kata Ka'ab bin Malik. Ketika itu kata Rasulullah, pulang, tunggu hukuman. Pulang Ka'ab bin Malik. Setelah pulang Ka'ab bin Malik sampai rumah menunggu hukuman yang dihukum oleh Rasulullah SAW. Di situ kerabat-kerabat Ka'ab bin Malik, tetangga-tetangganya, orang-orang yang sayang dengannya, orang-orang yang dekat dengannya, bilang kepada Ka'ab bin Malik, ya Ka'ab, kenapa engkau tidak bilang sebagaimana orang-orang yang sebelumnya? Kenapa enggak dusta? Kenapa engkau enggak beralasan bahwasanya engkau tidak ikut perang karena alasan ini dan itu? Cukup sebetulnya ketika engkau sebagaimana orang-orang yang lain berdusta di hadapan Nabi
setelah mereka berdosa, di situ Allah Subhanahu wa taala mengistighfarkan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan mereka. Jikalau kita nih bisi kesalahan, datang ke tuan guru, ya guru, ulun kayak ini guru kada kau datang, doakan ulun, ampun akan ulun. Didoakan oleh wali tersebut, kira-kira mustajab pada doanya, dihapus dosanya. Ini Rasulullah di hadapan Nabi. Cukup kata para sahabat, jikalau engkau minta ampun, Rasulullah pasti meminta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Sampai-sampai di dalam riwayat dikatakan ketika mendengar bahasanya bisikan-bisikan, seruan-seruan yang seperti tadi daripada sahabat yang lain, aku kata Ka'ab bin Malik sampai-sampai ingin kembali kepada Nabi, bahwasanya sebetulnya ada uzur, cuman kayak apa lagi bahasanya nih? Boleh Ka'ab bin Malik. Setelah pulang Ka'ab bin Malik di rumah, sampai kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukum Ka'ab bin Malik untuk ahli Madinah, orang-orang dilarang berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Diasingkan di kampung sendiri, diasingkan oleh orang yang disayangi. Di situ Masya Allah, ketika Rasulullah berseru seperti itu, sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala, penduduk Madinah, satu kota dan bahkan sampai di luar kota, ketika bertemu dengan Ka'ab bin Malik tidak dihirau. Ka'ab bin Malik berbicara seakan-akan enggak ada. Ka'ab bin Malik mengucap salam tidak dihirau. 3 orang yang dihukum oleh Nabi, bukan cuma Ka'ab bin Malik, cuman Ka'ab bin Malik pada waktu itu usianya masih muda. Sedangkan 2 orang yang tidak ikut perang tanpa udzur tersebut pula, yang jujur dengan Nabi, mereka cuma di rumah. Karena pertama sudah tua, dan mereka enggak tahan melihat kondisi di bagaimana Rasulullah dan para sahabat mengasingkan mereka. Abdullah Ka'ab bin Malik, mereka datang, pergi ke pasar, ingin melihat bagaimana penduduk pasar, apakah ada orang yang ingin bicara dengan mereka di pasar. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Jual beli, dijual udah, gitu ya. Nggak ada bicara yang lain. Dan bahkan ketika Ka'ab bin Malik jual beli tidak dihirau, tidak dipandang. Sampai-sampai ketika Ka'ab bin Malik bertemu dengan sahabatnya, ya fulan, Assalamualaikum, jawab apa, mengucap salam, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak dijawab. Assalamualaikum, tidak dijawab. Sampai Ka'ab bin Malik bilang, ya fulan, wallahi, demi Allah, engkau tahu bagaimana aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Sama, tidak dihirau oleh penduduk kota Madinah. Bicara lagi seperti tadi, kata orang tersebut apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Sudah. Akhirnya pergi ke rumah. Sampai hari berikutnya datang lagi ke masjid Nabi. Jadi orang tadi walaupun tidak dihirau oleh para sahabat, tidak dihirau oleh Nabi, tidak dihirau oleh penduduk Madinah, tetap cari muka. Datang ke masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid Madinah. Sampai masjid Madinah, Ka'ab bin Malik tadi datang ke masjid mengucap salam dengan suara lantang. Datang ke majelisnya Rasulullah. Rasulullah lagi di situ duduk di Masjid Nabawi. Ka'ab bin Malik datang. Assalamualaikum. Ka'ab bin Malik ingin lihat apakah lisannya Nabi itu tergerak menjawab salamnya Ka'ab bin Malik. Diperhatikan, tidak ada jawaban dari Nabi. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu kata Ka'ab bin Malik, diceritakan di dalam hadis tersebut di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika lagi sholat, kata Ka'ab bin Malik, cerita dia, ketika aku lagi sholat, Rasulullah tuh lihat aku, kata dia, lihat, ketika aku lihat pandangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpaling dariku. Sakit hatinya luar biasa di situ. Kenapa? Karena orang yang paling dia cintai berpaling dari dirinya. Kayak kita nih, misalkan kita ada orang yang paling kita cintai, kada aku panderon kita tidak dihirau dan sebagainya. Sakit hatinya luar biasa. Sampai berjalan 40 hari, datang lagi turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang asalnya dia cuma bersama istrinya aja, cuma bersama dengan istrinya selama 40 hari. Datang firman Allah,
hukum Allah bahwasanya istrinya disuruh menjauhi dirinya, disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Maka di situ Ka'ab bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, utallikuha." Ya Rasulullah, apakah istri kami talak, kami cerai? Ya Rasulullah, kada. Kembalikan dia ke orang tua engkau, ke orang tuanya, jangan ada yang mendekati engkau. Di situ 10 hari ditambah oleh Rasulullah, istrinya berpaling dari dirinya. Ketika masa-masa tersebut datang kiriman surat dari Raja Romawi, yang sebagaimana kita cerita sebelumnya, Raja Romawi itu ketika dikirimi surat oleh Nabi besar Muhammad SAW, suratnya dikasih minyak wangi, ditaruh di dalam kotak yang mulia. Cuman dia tidak masuk Islam karena politik. Ketika Ka'ab bin Malik lagi di pasar, ada kiriman surat dari Raja Romawi. Kiriman surat dari Raja Romawi yang isinya, "Ya Ka'ab bin Malik, sungguh telah sampai kabar kepada kami bagaimana Muhammad memperlakukan engkau. Sampai kabar kepada kami bahwasanya bagaimana penduduk Madinah memperlakukan engkau. Kalau kau mau datang ke sini. Kalau kau mau pergi keluar dari kota Madinah, datang ke kerajaan Romawi, maka engkau bakal dijamu, dimuliakan dengan semulia-mulianya sebagaimana menteri-menteri." Di situ kalau nggak kuat iman, lepas sudah. Agama dilepas. 50 hari tanpa hirauan penduduk Madinah, pasti keluar dari kota Madinah mendatangi orang kafir tersebut. Akan tetapi karena kekuatan imannya Ka'ab bin Malik, ketika membaca surat tersebut disobek oleh Ka'ab bin Malik, dibakar. Jadi waktu zaman Nabi pun ada juga intelnya, mata-matanya ada juga. Padahal waktu zaman Nabi besar Muhammad SAW, negara Islam itu negara kecil. Romawi negara terbesar di dunia, cuman memperhatikan pergerakan, gerak-gerik, bagaimana perjalanan perkembangan Islam. Itu bagaimana kuatnya, ditakutinya Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya waktu zaman Romawi. Padahal Romawi jauh berapa puluh kali lipat, ratusan kali lipat kekuasaannya. Ketika itu sampai waktu 50 hari, maka datang kabar. Dan bahkan kabar ini diceritakan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, "Wa ammal ladzina ikhtalafu", di dalam Al-Qur'an, dan adapun 3 orang kata Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak ikut di dalam peperangan. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika dihukum tersebut, dunia itu seakan-akan sempit. Hati mereka sangat sempit. Kenapa? Karena tidak ada yang hirau dengan mereka. Ketika turun ayat tadi, kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang 3 tersebut. Kemudian datang salah satu sahabat menyampaikan kabar tersebut kepada Ka'ab bin Malik. "Ya Ka'ab bin Malik, ya Ka'ab bin Malik," dari jauh berseru. Maka ketika itu kata Ka'ab bin Malik, "Aku tahu bahwasanya telah datang kabar gembira tentang ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku." Maka di situ Allah Subhanahu wa taala abadikan cerita mereka di dalam Al-Qur'an sebab tobatnya mereka. Makanya kata para ulama, jangan sekali-kali kita meremehkan orang yang ahli maksiat, yang maksiatnya luar biasa. Ketika mereka bertobat, itu pahala ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu luar biasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik gara-gara tidak ikut perang. Dia di depan Nabi jujur, akan tetapi dihukum oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala 50 hari tanpa ada orang yang hirau mereka. Setelah lewat 50 hari diabadikan nama mereka di dalam Al-Qur'an. Makanya di dalam hadis juga sebagaimana sahabat-sahabat yang lain bicara, ketika ada orang perempuan ahli zina, perempuan yang udah nikah cuman dia zina, itu kalau di dalam hukum Islam dirajam, dilempar, dikubur sampai kepala sini, dilempari pakai batu-batu kecil sampai meninggal. Penduduk perempuan tadi itu datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku zina." Sampai akhir singkat cerita dihukum oleh Nabi Muhammad SAW, dikisos, dilempari dengan batu sampai meninggal perempuan tersebut. Salah seorang laki-laki di kalangan Madinah itu meremehkan perbuatan perempuan tersebut. Ketika sampai kabar tersebut, Rasulullah bersabda,
Apa kata Rasulullah? Meremehkan. Ente tahu kata Rasulullah, jikalau perempuan tadi tobatnya tadi dibagikan ke 70 orang penduduk ahli Madinah, maka dihapusi dosa orang-orang 70 ahli Madinah tersebut karena tobatnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini sedikit singkat dari cerita atau orang-orang yang diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, taufik, inayahnya ditanamkan di dalam diri kita rasa cinta kepada mereka, rasa cinta kepada ahlu baitnya, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak jalan beliau, jalan mereka, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Allah minta maaf. Al-Fatihah min al-qabul wa tamikun rasul wa ta'ala fi al-arifin yahkum lana bil muslimin tara'na fi khidmatin afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah nas'aluka rahmatuka wa karamika wa fadlika ya Allah anta yaj'alna fi yaj'al sa'yana fi mashkura. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barokatan fil umur wa sadatan fil jasad wa sadatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shatan al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwan min an-nisab wa amanan min al-'adab wa nahsibna jannah wa razaqna an-nadhar ila wajhil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Undangan sedikit. Ulun kami mengundang Pian Bertahan di dalam acara Jalsatul Isnin, yang mana insyaallah malam ini di rumah Haji Anang Taliban, yang mana beliau di Jalan Kalibata 1. Dan kami juga mengundang Pian Bertahan insyaallah minggu kena tanggal 25 Oktober hari Senin malam Selasa, acara peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jalan Jujung Bih 7, Sekretariat Majelis An-Nur, yang mana insyaallah akan dihadiri Habib Ahmad Yunus Al-Muhdar dari Surabaya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.